Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Isu reshuffle kabinet terus menggelinding dalam beberapa waktu terakhir. Informasi yang berkembang, perombakan kabinet berpotensi terjadi awal Desember ini. Sejumlah orang di sekitar Presiden Joko Widodo nampaknya mulai mendambakan adanya reshuffle dalam waktu dekat. Hal itu nampak saat sejumlah kelompok relawan Joko Widodo mulai mengomentari kinerja sejumlah menteri, baik soal kebijakan yang diambilnya hingga hasrat sejumlah menteri untuk menjadi calon presiden pada tahun 2024. Namun publik masih menanti kepastian kabar itu. Pasalnya pada 11 November yang lalu ketika Presiden Joko Widodo menghadiri acara ulang tahun Partai Nasdem, Jokowi menegaskan belum terpikir tentang reshuffle kabinet. Sementara itu, sinyal perombakan kabinet dibaca publik setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden soal posisi wakil menteri di sejumlah kementerian. Selain itu, sejumlah indikasi perombakan akan dilakukan terkait dengan posisi Hadi Cahyanto pasca tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI. Marsikal Hadi Cahyanto selama ini merupakan salah satu sosok yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Besar kemungkinan akan ada tempat baru bagi mantan Panglima TNI itu. Selanjutnya masuknya Partai Amanat Nasional sebagai bagian dari Partai Barisan Koalisi Pemerintah juga menjadi salah satu indikasi. Di mana masuknya PAN disebut akan diikuti dengan posisi yang ditawarkan kepada Partai Amanat Nasional untuk menjabat dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Indikasi lain adalah masa kerja pemerintahan yang tinggal 3 tahun lagi, di mana menuntut Presiden Jokowi untuk meminta komitmen para menterinya, termasuk jelang pemilu 2024, di mana sejumlah menteri akan sibuk melakukan pencitraan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid menyatakan partainya belum mendapatkan informasi terkait dengan isu reshuffle. PKB sejauh ini masih menunggu kabar dari istana. Jazilul Fawaid mengaku belum mendapatkan informasi ihwal kebenaran dari kabar reshuffle kabinet. Publik diharapkan bisa bersabar dan menunggu kabar dari istana. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 Saifullah Tamliha, di mana sebagai partai koalisi P3 belum mendapatkan kabar terkait dengan reshuffle. Saifullah Tamliha mengatakan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin sama sekali tidak mengetahui adanya kabar resmi atau kabar yang berhembus dari istana tentang reshuffle kabinet. Pemirsa, isu reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali berhembus, bahkan ada yang menyebut 8 Desember mendatang Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom peneliti CSIS Arya Fernandes. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik. Ini bagaimana dengan isu reshuffle? Apakah Anda juga mendengar itu, Mas Arya? Saya kira isunya naik turun ya. Beberapa waktu lalu, terutama awal bulan November, isunya menguat kembali, terutama sejak Presiden mengumumkan wacana soal pergantian Panglima TNI. Kemudian sebelumnya juga pada Agustus setelah Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintahan koalisi juga berembus isu reshuffle. Tapi saya menduga memang ini waktu yang tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet karena beberapa alasan. Ya. Alasan pertama adalah saat ini sudah masuk tahun ketiga pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan di tahun ketiga ini saya kira menjadi momentum yang pas bagi Presiden dan Wakil Presiden tentunya untuk mengevaluasi kembali bagaimana performa, kinerja, dan capaian Menteri. Apakah capaian tersebut sudah sesuai dengan harapan Presiden atau apakah kinerja tersebut sudah sesuai dengan target yang dipersiapkan Presiden. Baik. Alasan yang kedua saya kira adalah ya halo, baik. Ya, silakan dilanjutkan Mas Arya.
Alasan kedua saya kira adalah kenapa tahun ketiga ini menjadi krusial untuk melakukan reshuffle kabinet. Karena menurut saya terlalu berisiko bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet di tahun keempat dan tahun kelima pemerintahan. Karena di tahun keempat dan tahun kelima sudah dimulai tahapan persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak, dan 7 bulan setelahnya juga akan dilakukan pilkada serentak. Dan tahun itu tentu bagi partai politik menjadi momentum yang sangat penting untuk melakukan konsolidasi kepartaian, proses nominasi dan kandidasi caleg anggota legislatif di semua level, dan tentu juga proses kandidasi presiden. Bila dilakukan reshuffle, tentu ini akan mengganggu terutama konsentrasi menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Setidaknya kan ada beberapa menteri yang berasal dari kader partai ya, misalnya ada Pak Ketua Umum Partai Golkar, kemudian Ketua Umum P3, Ketua Umum Partai Gerindra, dan beberapa kader menteri dari Nasdem dan partai-partai lainnya. Begitu juga PD Perjuangan ya. Baik, artinya kebutuhan terkait dengan reshuffle ini menurut Anda pantas untuk dilakukan ya di akhir tahun ini? Saya kira momentum ini menjadi pas karena selain juga momentumnya sudah 3 tahun dan masuk tahun ketiga, dan begitu juga terlalu riskan untuk melakukan di tahun keempat dan tahun kelima. Selain itu juga saya kira setelah Partai Amanat Nasional bergabung di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf, tentu saya kira harus ada akomodasi bagi partai yang baru bergabung untuk untuk diakomodasi dalam jajaran kursi kabinet, dan itu saya kira sesuatu yang lumrah. Baik, kalau kata politikus tidak ada makan siang yang gratis katanya ya Mas Arya ya. Tapi apa yang terjadi, kenapa begitu sulit atau naik turun isu ini? Karena kita juga mengetahui Presiden Joko Widodo pernah tegas menyebutkan belum terpikir untuk reshuffle pada saat menghadiri ulang tahun Nasdem beberapa waktu lalu. Ya, saya kira kalau kita lihat dari style leadership ya dari Pak Presiden selalu berada pada posisi. Jadi ketika ada suara-suara yang seolah tanda petik menekan Presiden untuk melakukan reshuffle, biasanya Presiden akan menarik diri terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan rencana-rencana strategis gitu ya, mempersiapkan opsi-opsi politik alternatif. Baru kemudian ketika suasana politiknya relatif stabil, relatif tenang, baru kemudian Presiden lebih matang, lebih santai untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis. Banyak kebijakan-kebijakan strategis yang ketika suara elit dan suara publiknya cukup mendominasi atau tanda petik menekan atau meminta Presiden untuk melakukan sesuatu, biasanya Presiden akan mundur sedikit terlebih dahulu, baru kemudian saat situasi bisa dikendalikan, baru Presiden mulai menerapkan kebijakan-kebijakan strategis. Jadi Presiden ingin memberikan pesan kepada publik dan elit bahwa kebijakan-kebijakan yang strategis yang lahir dari istana itu memang berasal dari inisiatif dan perenungan dari Presiden berdasarkan masukan-masukan atau berdasarkan evaluasi terhadap target-target yang telah ditetapkan. Baik, Mas Arya, tapi kita tahu bahwa banyak sekali ya suara-suara yang disampaikan oleh para relawan untuk mendesak dan bahkan juga mengevaluasi kinerja para menterinya. Anda sendiri melihat bagaimana lingkungan terdekat dari Presiden ini sendiri atas kinerja dari para pembantunya dan mendesak adanya isu reshuffle? Ya, memang pintu masuk ke istana itu banyak ya. Dan pintu masuk yang paling efektif tentu partai. Relawan memang punya posisinya strategis, tapi bagaimanapun dalam proses pengambilan kebijakan di Senayan, tetap saja Presiden akan membutuhkan dukungan partai politik. Dan untuk itu saya kira memang pintu yang paling utama dalam proses reshuffle ini yang paling dipertimbangkan Presiden adalah pintu partai politik. Dan pintu partai politik ini tentu ketua umum dan jajaran anggota partai ya. Relawan mungkin memberikan pengaruh dalam proses ini, tapi pengaruhnya nggak banyak, tidak sebanyak pengaruh partai politik, karena bagaimanapun dalam proses pembuatan kebijakan di legislatif itu Presiden butuh dukungan dari partai politik. Untuk itu saya kira masukan
pendapat partai politik itu menjadi relevan dalam proses reshuffle kabinet ini. Baik, saya kembali ke PAN yang memang kita tahu menjadi pasukan atau barisan dari koalisi pendukung pemerintah. Tetapi mengapa itu belum juga terwujud dalam konteks jabatan yang dipenuhi? Apakah ada sesuatu yang Anda lihat? Ya, memang saya kira tidak mudah bagi presiden untuk melakukan reshuffle dan memikirkan opsi-opsi mana yang kira-kira tepat dan bisa diterima oleh pimpinan partai politik. Nah, waktunya sisa 2 tahun gitu ya, 2-3 tahun gitu, efektifnya tentu 2 tahun. Sementara kalau kita lihat komposisi kursi kabinet, ada perwakilan partai, ada non partai yang profesional, utak-atik menggeser posisi partai dari kabinet tentu juga akan sulit ya, apalagi untuk mengurangi. Kenapa begitu? Karena dalam beberapa waktu ke depan, presiden tetap masih membutuhkan dukungan penuh dari partai politik. Terutama ada agenda-agenda strategis di legislasi yang akan diselesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Misalnya Omnibus Law reformasi sektor keuangan. Iya. Kemudian Omnibus Law ibu kota baru gitu ya. Nah, PAN menjadi sulit untuk masuk karena presiden agak susah menggeser kursi-kursi kabinet terutama dari partai politik. Sementara kalau presiden menggeser dari non profesional, tentu akan muncul suara-suara kenapa profesional diganti, dan beberapa profesional itu memang orang-orang yang dipercaya punya chemistry yang dekat dengan presiden dan hubungannya sudah cukup panjang ya sejak pemilu 2014 gitu ya. Iya. Makanya tidak mudah bagi presiden untuk melakukan reshuffle. Makanya presiden saya kira masih butuh waktu mungkin untuk memikirkan opsi-opsi yang terbaik, tidak hanya bagi partai koalisi tapi juga bagi non partai dan juga bagi partai amanat nasional. Baik, tapi ada yang mengatakan sebetulnya sejatinya sebuah reshuffle itu dilakukan untuk apa, bukan untuk siapa. Tapi kalau dalam politik di tanah air nampaknya memang bagi-bagi kursi tidak terelakkan ya Mas Arya ya? Ya, saya kira ya tentu partai-partai yang memang punya kontribusi dalam proses pemenangan gitu ya, tentu harus, atau partai-partai yang punya kontribusi dalam proses dalam koalisi tentu akan ada alokasi. Nah, tapi saya kira presiden akan memikirkan 2 bobot dalam proses reshuffle ini. Pertama, bobot politik, menghitung proporsionalitas dukungan di DPR dengan kursi kabinet ya. Kemudian yang kedua bobot kinerja, apakah bobot kinerja terkait personalitas kandidat ya, terkait rekam jejak, terkait integritas calon menteri tersebut, dan 2 bobot ini saya kira akan dipertimbangkan oleh presiden. Tapi saya menduga bahwa bobot politiknya jauh lebih besar dalam mempengaruhi bagaimana presiden melakukan reshuffle kabinet. Baik, dan tadi ya Anda sudah menyinggung terkait dengan kinerja, nanti kita akan berbincang. Sebetulnya kita tahu ada beberapa menteri yang selalu ya disorot publik, apakah itu juga menjadi beban dan layak untuk di-reshuffle, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.